Hai, perkenalkan nama saya Krisanto Barcelona Syotang dan saya dari program studi Agribisnis Hortikultura dengan NIM 1703010019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi sebagai ujian akhir dari mata kuliah UNBK saya. Nah, kita masuk, apa sih itu koperasi? Pasti teman-teman bertanya ya kan, tentang apa sih itu koperasi, mana sih koperasi itu. Dari undang-undang, pengertian koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dan dari situ pasti ada tujuannya. Tujuannya buat apa ya? Yang pertama itu membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitarnya. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir itu meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Jadi fungsinya di Indonesia apa dong? Nah, fungsinya di Indonesia itu ada 4, saya ambil kesimpulannya. Yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokrogurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Hak dan kewajiban anggota koperasi. Nah, di sini di dalam koperasi juga memiliki hak dan kewajiban sebagai anggotanya. Saat seseorang menjadi anggota koperasi, secara otomatis dia akan mendapat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anggota koperasi diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 1992. Dan kita mulai dari kewajiban anggota koperasi. Yang pertama itu adalah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang ketiga, mengembangkan dan memelihara kebersamaan asas kekeluargaan. Untuk hak anggota koperasi itu yang dimana hak ini adalah menghadirkan, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua, memilih dan dipilih menjadi pengurus. Itu merupakan hak anggota koperasi. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta. Memanfaatkan koperasi dengan mendapatkan pelayanan yang sama antar anggota. Mendapatkan keterangan mengenai pengembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasarnya. Jadi dari situ kita mendapatkan prinsip koperasinya, yang dimana prinsipnya itu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Pemberian balas jasa sesuai modal. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama. Jadi, apa sajakah jenis-jenis koperasi itu? Pasti teman-teman bertanya. Koperasi, jenisnya apa? Kayak mana? Seperti itu kan. Yang pertama itu adalah koperasi konsumen. Sesuai dengan namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya menjual berbagai kebutuhan harian itu seperti kayak kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagi kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barang cenderung lebih murah dari toko biasanya. Jadi itu merupakan untuk koperasi konsumen. Dan ada koperasi produsen. Yang tadi kan konsumen, sekarang produsen. Berarti produsen ini koperasi yang diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa saja. Jadi tadi kan konsumen pemakai, kalau produsen itu kan kayak penjualnya. Sesuai namanya, koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu, sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Nah, itu untuk koperasi produsen. Yang ketiga itu koperasi jasa. Koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja gini, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Ini merupakan koperasi jasa. Dan yang keempat, koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini merupakan koperasi bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah. Kalau koperasi simpan pinjam ini biasanya memiliki jangka pendek ya, dengan syarat ya, kalau misalnya kita pinjam uang ini misalnya dengan waktu minggu, otomatis bunganya sedikit. Beda kalau misalnya kita pinjam dengan jangka per tahun, per bulan ataupun per tahun. Dan koperasi serba usaha. Koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam. Jadi ini koperasi ini juga disebut menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha atau disebut dengan KSU. Nah, dari koperasi tersebut pasti ada modal untuk membentuk suatu koperasi itu. Untuk menjalankan usaha koperasi pastinya memerlukan modal. Nah, modal digunakan untuk membeli barang-barang dagangan atau alat-alat produksi. Modal bisa didapatkan dari dua sumber, yaitu dari internal dan eksternal. Nah, ini adalah pembagiannya. Jika modal internal itu ada 4. Yang pertama itu adalah simpanan pokok. Simpanan pokok itu merupakan simpanan pokok dibayarkan selama 1 kali saat mendaftar sebagai anggota dan besaran sudah ditentukan. Jadi jika kita masuk sebagai anggota,
Jadi kita wajib membayar seperti kalau kalau misalnya kita kayak jual maaf, misalnya kita membeli sesuatu, misalnya kredit motor, maaf, bukan kredit motor, maksudnya kayak simpanan pokok itu kan kayak kita menyimpan uang kita dengan pembayaran yang telah ditentukan oleh pihak koperasinya tersebut. Seperti itu. Yang kemudian itu adalah simpanan wajib. Simpanan wajib dibayar setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan. Simpanan ini tidak dapat diambil selama menjadi anggota koperasi. Berarti simpanan ini tidak dapat diambil atau dipergunakan selama dia menjadi anggotanya, sehingga duitnya akan seperti investasi karena dalam hal untuk simpanan. Yang ketiga itu adalah simpanan sukarela. Simpanan ini bersifat sukarela, begitu juga dengan jumlah serta simpanan ini dapat diambil kapan saja. Berarti beda dengan simpanan wajib. Simpanan sukarela dengan wajib sudah ada perbedaannya, yang dimana perbedaannya itu jika simpanan wajib kan tadi setiap bulannya wajib dibayar dan ditentukan harganya, dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama dia menjadi anggota. Beda dengan simpanan sukarela, dia dapat memberi misalnya nominalnya berapa saja setiap hari atau per bulan atau per tahun, tapi dia bisa mempergunakan atau mengambilnya kapan saja. Yang keempat itu adalah dana cadangan. Dana cadangan ini adalah sebagai dari SHU atau sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan. Dan untuk modal eksternal koperasi itu ada 3. Yang pertama, hibah. Hibah adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Hibah dapat berupa uang, lahan, atau barang-barang modal. Jadi dia bisa berupa uang ataupun lahan ya. Yang kedua itu pinjaman. Koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya bank, untuk memenuhi kebutuhan modal. Jadi koperasi dapat meminjam, walaupun koperasi maksudnya jika kita misalnya inginkan modal dari luar, itu wajib bisa kita larikan ke bank. Dan yang ketiga itu sumber lain yang sah, yang dimana kita mendapatkan modal dari sumber-sumber lain cuman dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati, dan pihak keduanya setuju dalam hal memberi modal. Sumber lain ini biasanya saya artikan, misalnya kita nih mau buka modal usaha koperasi, kita minjam dari keluarga, kerabat, ataupun teman-teman yang lainnya, seperti itu. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai koperasi. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak baik, saya mohon maaf. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih.